sayang, apa kabar Mams semua? Semoga Mams selalu sehat dan selalu bahagia ya. Sebelumnya Bu Bidan berterima kasih banyak buat Mams yang sudah ngeklik video ini ya. Dan juga bagi Mams yang baru tahu tentang YouTube channel Bidan Keluarga, halo Mams, salam kenal ya. Mams boleh bantu subscribe dan tekan loncengnya Mams, agar nanti kalau misalnya Bu Bidan buat video yang baru, Mams gak ketinggalan ya. Oke deh Mams, sudah lama banget ya Bu Bidan gak buat video yang baru. Sudah sekitar 5 bulan lebih, tapi Bu Bidan berterima kasih banyak. Mams tetap menanti ya pastinya ya dengan video yang baru Bu Bidan akan buat. Nah di kali ini video ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Video kali ini Bu Bidan akan bahas tentang cuci hidung Mams. Jadi di antara Mams ada nggak yang udah pernah denger yang namanya cuci hidung? Pasti baru pertama kali ya denger, atau udah tahu tuh yang disemprot-semprot kan hidungnya. Nah bener banget Mams, jadi cuci hidung ini bukan berarti kita kasih sabun terus kita sikat-sikat gitu ya Mams, ya bukan. Jadi cuci hidung ini kita menyemprot hidung dengan cairan NaCl. Nah tujuannya apa sih? Bu Bidan kasih tahu langkah-langkahnya ini karena tujuannya untuk kayak kesehatan kita Mams. Sebenarnya cuci hidung itu tidak harus untuk yang sedang lagi sakit ya. Mungkin Mams sering ya dengar istilah namanya sinusitis. Nah, sinusitis itu adalah radang sinus. Jadi memang di dalam rongga hidung ini ada namanya sinus ya. Nah, sinus saat mengalami yang namanya infeksi ya atau radang tuh disebut dengan sinusitis. Ada imbuhannya tis kayak gitu, Mams. Jadi misalnya kayak dermatitis itu adalah radang kulit misalnya ya. Derma itu kan kulit, jadi ada tisnya jadi dermatitis. Ya itu sekedar informasi aja. Jadi cuci hidung itu sebenarnya bukan hanya untuk yang lagi sakit sinus atau yang sedang ada gangguan di sistem pernapasan ya bagian atas. Tidak, jadi sebenarnya cuci hidung itu wajib ya sehari sekali lah minimal. Itu karena ya kebutuhan gitu, karena saat kita berada di luar itu kita terpapar dengan udara bebas di luar. Jadi apalagi kalau kita sering bekerja di luar rumah ya, lain halnya kalau kita banyak waktu menghabiskan waktu di dalam rumah. Ya hidung tidak apa-apa sih, nggak harus sering dicuci. Tapi kalau misalnya Mams atau ada keluarga ya, suami itu melakukan kegiatan di luar rumah, alangkah baiknya dilakukan cuci hidung sehari sekali Mams, yaitu setiap mau tidur. Terus Bu Bidan boleh nggak sih dilakukan cuci hidung itu lebih dari 1 kali? Sebenarnya tidak disarankan ya Mams, tapi ada beberapa yang mengatakan boleh, yaitu kembali Mamsnya. Tapi sebenarnya itu cukup sekali aja dalam sehari. Karena apa? Karena hidung itu ada namanya selaput Mams. Jadi selaput itu fungsinya untuk melindungi hidung. Nah apabila hidung itu sering dicuci dengan larutan NaCl ini, maka dia akan hilang fungsinya gitu. Sedangkan hidung itu, lapisan hidung itu atau kita sebut sebagai lapisan mukosanya di dalam hidung itu, kalau sering kita kasih NaCl nanti takutnya terjadi penurunan fungsi kayak gitu. Jadi lebih baik sehari sekali aja malam sebelum tidur. Sebenarnya ini sangat dianjurkan buat Mams yang punya menderita sinusitis. Sinusitis itu radang sinus. Gejalanya dia berkurang penciuman Mams. Misalnya kita mau mencium apa di sana nggak kecium ya, karena terganggu oleh radang sinus itu. Kemudian keluar lendir yang sering banget, bahkan menahun ya Mams ya, bukan sehari 2 hari atau 3 hari, itu akan bisa sembuh Mams kalau Mams lakukan cuci hidung ini ya. Jadi ini sangat bermanfaat buat Mams. Karena apa? Bu Bidan pengalaman sendiri Mams, waktu itu saya pernah kena sinusitis, percaya nggak sih? Karena penyebabnya saya tidak perokok, saya juga ya stres biasa aja ya. Kemudian saya juga pola hidup ya menurut saya sudah baik ya. Kenapa saya kena sinus? Karena waktu itu saya memiliki gigi yang berlubang Mams di bagian atas kanan ini Mams. Jadi sebenarnya giginya udah nggak ada, tinggal akarnya aja. Nah jadi rupanya ya kita kan memang, saya rajin gosok gigi ya Mams, dasarnya aja giginya emang berlubang. Oke, jadi setelah itu saya berpikir bahwa sikat gigi yang saya pakai itu kan tidak menjangkau si gigi yang berada di dalam akarnya itu.
Jadi kadang kita makan nasi, kita makan ya makanan biasa ya, itu tersimpan di dalam lubang itu mams, lubang gigi atas ya mams, bukan gigi bawah. Nah, antara gigi dengan sinus, khususnya sebelah kanan ya mams, waktu itu saya sebelah kanan, itu ada perbatasan antara gigi dengan si sinusnya, itu hanya membran tipis aja. Nah, si bakteri itu saat kita gosok gigi, itu kan sikat itu tidak bisa menjangkau lubang yang ada di dalam gitu kan. Mungkin ya cuma sikat gigi doang kan, tapi kan nggak nyampe dia ke dalam lubang dalam. Nah, akhirnya saya inisiatif untuk pergi ke dokter gigi. Tapi kenapa saya sih kok bisa berpikir itu, karena sebelum saya cabut gigi itu saya menderita keluar lendir plek kayak gitu mams setiap pagi, terus setiap pagi kadang malam gitu kan, dan saya merasa nggak nyaman gitu loh. Saya sudah coba ya, sebelum saya cabut gigi ya, saya sudah coba antibiotik, saya juga sudah coba anti radang ya, dan tuh saya sudah habis 10 tablet itu sebanyak satu keping selama 3 hari, itu nggak ada perubahan. Dan akhirnya saya berpikir, oh kayaknya nih aku kena radang sinus, karena kalau ditekan-tekan gini itu gejala juga mams, kalau dipukul-pukul gini dia akan menimbulkan rasa nyeri kayak gitu. Jadi saya berpikir, kayaknya ini penyebabnya dari gigi gitu kan. Akhirnya saya cabut gigi ke dokter gigi, dan saya setelah saya cabut tuh gigi, saya suruh kayak gitu, gimana ya ngomongnya, kita tutup hidung terus kita gitu keluarin anginnya gitu ya mams kira-kira ya. Jadi kata dokter giginya dia pakai kaca, terus dilihat gitu bahwa ada gelembung, berarti ini udah bolong bu batas membrannya antara sinus dengan giginya. Ya takut ya mams ya. Terus saya tanya, terus gimana dok? Ya ibu wajar ibu kena sinus gini, saya kan cerita ya sebelumnya. Dan akhirnya dokter menyarankan saya untuk dirujuk ke dokter THT. Dan oh ya, sebagai informasi juga, kalau mams misalnya punya gejala kayak saya, punya gigi atas cabut, tapi lebih baik pakai BPJS ya mams ya, karena nanti takutnya kalau memang butuh tindakan lebih lanjut jadi enak gitu, jadi biayanya juga nggak mahal ya. Kemudian saya setelah cabut gigi itu saya dikasih antibiotik, tapi nggak ada perubahan juga mams. Nah akhirnya saya melakukan cuci hidung ini gitu loh. Dan saya sangat bersyukur sampai detik ini saya sembuh total mams. Semua itu tidak lepas dari usaha saya cuci hidung. Rasanya enak banget, udah deh. Pokoknya mams pantengin terus videonya, mams jangan di skip karena setiap detik-detik yang bermanfaat, takutnya kan kelewat ya mams ya gitu. Dan saya berharap mams pokoknya serius ngelihat video saya ini ya mams. Oke, langsung aja ya. Jadi saya sudah punya alat dan bahannya di sini yang udah saya siapin. Yang pertama baskom. Sebenarnya cuci hidung ini di wastafel ya mams ya, karena ini kita buat video kan. Jadi saya bawa baskom aja ini untuk menampung bekas saya nyemprotin hidung nanti, bekas saya cuci hidung nanti. Oke, ini ya baskom ini ya untuk ini aja. Sebenarnya lebih baik di wastafel ya mams ya. Jadi sekali ceret gitu langsung kebuang gitu, kalau nggak di kamar mandi ya. Oke. Kemudian ini ada larutan NaCl mams. Ini NaCl 0,9%. Nah NaCl ini kenapa sih kok harus cairan infus NaCl? Karena sebenarnya cairan infus itu kan banyak banget ya mams ya. Ada RL, ada D5, ada aserin dan lain sebagainya. Ini kenapa saya pakai NaCl? Karena dia ada kandungan garamnya mams. Kita ketahui bahwa garam itu fungsinya untuk menekan pertumbuhan bakteri, karena kalau kita udah terinfeksi si sinus itu jadi dia bisa membersihkan si bakteri di sini. Walaupun gigi tadi saya cabut mams, tapi kan dia masih ya terlanjur ya, si bakteri itu udah naik gitu mams, sudah menginfeksi bagian sinus di sini gitu mams. Walaupun saya jadi udah cabut gigi, yang penting penyebab si gigi berlubang itu udah saya cabut, jadi saya tinggal menangani si sinusnya dengan cara cuci hidung gitu mams. Oke, NaCl tadi kembali ya, itu ada yang 500 cc, ini 500 cc yang segede kayak gini mams. Ada juga yang 100 cc, terserah sih mams, bisa dapetin di online shop, bisa juga di apotek ya. Kalau nggak pesen nggak apa-apa, bisa ya. Jadi kita pakai yang 0,9% ya. Oke. Kemudian ini ada tempat. Nah lebih baik mams cari tempat yang memang khusus, jadi nggak usah dipakai lagi untuk masak atau untuk makan ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau dipakai lagi, yang penting cucinya bersih ya.
karena ini kan khusus untuk kita moms ya gitu. Nah ini ada 2 wadah, ini nanti untuk wadah masukin si NaCl-nya ke sini, kemudian ini akan saya rendam dulu NaCl-nya pakai air hangat ya moms ya. Kok pakai air hangat? Kenapa Bu Bidan? Bukan air hangat, air mendidih ya. Jadi air mendidih kita tuangin di dalam wadah ini, kemudian kita nanti Bu Bidan ajarin. Nanti ini dikeluarin kayak gini ya, dimasukin. Kemudian nanti kita rendam. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak tahu Bu Bidan kasih tahu ya. Jangan tegang banget ya moms ya, biar kita agak relax. Oke, fungsinya kita rendam pakai air hangat itu supaya si hidung itu nggak kaget. Karena kan kalau kita ngirup udara ini kan udaranya dingin ya moms, apalagi ini habis hujan ya. Ya, kebetulan dingin gitu. Nah, jadi si hidung ini nggak kaget moms saat NaCl atau cairan yang untuk mencuci hidung itu hangat ya. Jadi suhunya hangat, jadi nggak kaget hidungnya gitu. Jadi lebih bagus juga, jadi kita lebih relax gitu. Seperti misalnya kita kalau ngerebus air mendidih, terus kita hirup uapnya enak kan. Nah kayak gitu, hidung akan merasa nyaman gitu ya. Sebenarnya jadi itu sih tujuannya, supaya hidungnya nyaman gitu. Kemudian di sini ada double spike. Ini aku sengaja bukain yang baru, sebenarnya sudah ada sih Bu Bidan yang lama, cuman ini biar moms mudah ya ngasih screenshotnya. Moms bisa dapetin di online shop juga, banyak ya di sini, 5 ribuan mungkin moms. Oh ya, kalau NaCl ini ya mungkin 8 ribu lah ya, 10 ribuan lah paling mahal, tergantung online shopnya. Nah ini double spike ini fungsinya untuk apa? Oke, ini aku akan ngajarin. Di sini ada cara membuka, open here ya. Nah di sini kita buka nih moms, tinggal tarik ya, jadi nggak usah sibuk cari gunting kita. Nih dalamnya kayak gini moms ya. Nah, ini kita putar tuh ya. Jadi ini fungsinya untuk nyolokin ke sini moms. Ini dicolokin tuh ya, kita colok ya. Oke, kita colok. Baru pakai tenaga dalam moms. Nah ini harus kita buka lagi, ini jadi lebih cepat keluar. Oke, aku praktekin ya moms ya. Jadi double spike ini fungsinya untuk kayak gini, kita keluarkan sini tuh. Oh ya, berapa mili Bu Bidan? Sehari dilakukan 1 kali aja malam ya, sebelum tidur. Ya aku tuangin ke sini ya, itu sebanyak ya sesering mungkin ya, tapi sekali aja malam gitu. Sering mungkin tuh berapa kali sedotnya nggak apa-apa, nggak ada batasan. Kalau kita udah merasa cukup sudah. Nah gitu mas ya. Nih, ini yang NaCl-nya. Ini belum Bu Bidan tuangin air panas ya. Terus double spike-nya kita tutup lagi ya. Oke. Boleh dicabut kalau memang moms akan cuci hidung berulang setiap hari, ya nggak usah ya, biar kayak gini ya. Dia kan tetap steril karena ditutup. Oke. Kemudian ini kita taruh sini ya mas ya. Wadahnya nanti kita akan tuang air panas. Oke. Ini tutupnya itu tadi ya. Oke, selanjutnya alatnya di sini Bu Bidan udah siapin spet ya, squid yang 50 cc. 50 cc ini maksudnya volumenya ini 50 cc ya Moms ya. Tuh, 50 cc. Jadi volumenya saat kita nyedot si NaCl-nya ini lebih banyak gitu. NaCl-nya. Kemudian ini ada juga yang 20 cc, terserah sih Moms mau pakai yang mana, 20 cc atau 50 cc. Cuman keuntungannya ini kan lebih memuat banyak volume NaCl-nya, sedangkan ini kan ya cuma 20 cc, kurang dari 50 cc gitu aja sih. Ini agak berulang nyedot, kalau ini agak lama saat kita semprotin gitu lah. Oke, aku akan praktekin, Bu Bidan akan praktekin pakai yang 50 cc aja ya, atau yang 20 cc. Moms mau yang mana? Oke, Moms bersuara pakai yang 50 cc. Oke, ini aku singkirin dulu. Nah, kita buka ya Moms ya, sama. Ini juga ada tulisannya open here, kita buka. Oke, kita buka. Tuh, gini Moms ya. Kemudian singkirin sampahnya. Oke, di sini ada tisu, jadi kalau kita udah nyemprot, cet kayak gitu, kita lah pakai tisu gitu ya. Maksudnya gitu. Ini ada betadine ya Moms. Tuh, lihat ada betadine. Yang mereknya betadine ya, mereknya betadine. Iodine ada juga sih, tapi saya lebih rekomendasikan yang betadine karena ya bagus gitu. Ini kayaknya tercer ya. Karena pernah saya
dapatan pasien kemasukan kecoak itunya, telinganya. Jadi cuma ditetesin betadine berapa itu langsung mati kecoaknya, tinggal dicepit terus ditarik. Tapi kalau yang iodin dia masih agak nari-nari dulu di dalamnya. Si betadine itu untuk apa Bu Bidan? Nah, fungsinya untuk membunuh bakteri, virus-virus yang ada di bagian sinus. Nah, seperti saya tadi yang udah terinfeksi bakteri dari gigi yang berlubang tadi kan sudah naik ke atas tuh, dia tuh mau berkembang, mau bertelur, nanti dia udah punya anak, punya cucu, punya apa. Nah, itu mau dibunuh Mams, itu ceritanya pakai betadine ini. Nah, jadi Mams, khusus buat Mams yang memang ada keluarga atau ada saudara atau bahkan Mams sendiri mengalami namanya sinusitis yang sudah menahun ya, itu misalnya sudah ada lebih lah dari 5 tahun ya, ada yang kayak gitu. Nah, Mams coba terus cuci hidung ini, mudah-mudahan sembuh. Sebagai tambahannya, makanya jangan di skip Mams, pasti ketinggalan info ini. Mams harus pakai obat semprot ini ya. Jadi setelah dicuci obat semprot ini, setelah semprot sudah selesai, kita udah bersih, itu Mams cukup dengan menyemprotkan bagian hidung kiri kanan tuh 2 kali, cecet. Kalau memang sinusitisnya karena penyebab perokok berat ya harus di stop ya biar sembuh gitu. Ya sebenarnya jadi percuma dong Bu Bidan aku cuci hidung, tapi aku nggak akan pernah mau tuh berhenti merokok. Iya enggak, justru malah meringankan gitu. Kalau misalnya kita masih merokok, setidaknya ya meringankan, tidak terlalu parah gitu sinusnya. Tapi ya alangkah baiknya kalau kita kan berarti mengerjakan sesuatu yang berulang ya Mams ya. Sudah kita bersihin tapi ya penyebabnya merokok nggak ditanggulangin kayak gitu ya, sama aja gitu ya. Itu sebagai masukan aja. Tapi kalau Mamsnya atau bapak, ibu, saudaraku di sana tidak setuju ya nggak apa-apa. Tapi Bu Bidan tetap sampaikan kabar baik ya, yang kabar yang baik-baik aja. Oke, dipakai berapa tetes sih betadine ini? Dipakai itu 10 tetes ya. Ini tadi udah Bu Bidan tuangin ke sini ya. Itu kita tetesin sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, satunya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nah sudah selesai Mams. Kita sederhana kan, cuman bahan-bahannya itu aja. Nah caranya, terus kita aduk dulu ya. Aduk. Nah kita aduk. Oke, selesai. Kita akan rendam si NaCl-nya ini. Nanti kita akan melakukan prakteknya ya. Tapi sebelum kita rendam, Bu Bidan akan ajarkan teknik penyemprotannya dulu ya, biar nanti nggak kaget gitu. Jadi nanti tinggal praktek nyemprot aja. Nah, kita udah ada di wastafel atau kita ada di dalam kamar mandi ya. Setiap habis mandi malam gitu. Tapi pastikan malam udah nggak keluar lagi Mams. Tapi kalau misalnya malam mau jalan dulu atau mau keluar lagi ya nanti aja pas mau tidur gitu ya maksudnya. Jadi memang bersih gitu. Jadi saat kita tidur, tubuh pun memproses sinus ini supaya lebih sehat lagi dan akhirnya sembuh ya. Nah ini Bu Bidan dulu waktu cuci hidung itu Mams, itu kurang lebih ya waktunya sampai aku sembuh total. Aku mengidap dahak itu sudah lama ya, sudah hampir 1 tahun. Tapi ya kira dahak-dahak biasa gitu, luka tenggorokan gitu. Aku konsumsi FC Proces, terus konsumsi antibiotik, anti radang, gitu-gitu aja terus. Ya tetap aja gitu. Kemudian mungkin sakit tenggorokan karena kan hilang timbul, tapi saat gigiku menyut parah gitu loh sinusnya gitu. Jadi aku cuci hidung nih kalau nggak salah udah hampir 6 bulan aku lakukan. Itu akhirnya Bu Bidan sembuh. Senang banget kan, ini kabar baik ya. Nah caranya, balik ke tadi ya, caranya yaitu kita udah rendam, kita tetap tes ya, jangan sampai kepanasan karena ya nggak enak lah kalau panasnya. Pas aja, jadi rendamnya gak usah lama-lama. Apalagi Mams merendamnya nanti, ini kan Bu Bidan pakai bahan plastik ya. Nah kalau misalnya Mams itu pakai bahan yang aluminium, kan ada kayak kom-kom aluminium, itu cepat menyerap kalor, jadi nggak usah lama-lama direndamnya. Takutnya nanti kepanasan. Kalaupun kepanasan emang bisa sih diencerin, tapi kan nggak muat ya. Ya situasional lah. Kalau memang wadahnya itu muat ya udah ditambahin sampai bener-bener nggak kepanasan. Oke, caranya misalnya ini udah
Bu Bidan isi dengan NaCl ya. Caranya, Moms itu harus tahan nafas saat penyemprotan. Nah, misalnya mau yang disemprot itu sebelah kanan ya. Jadi Moms tuh harus miringnya sebelah kiri gini ya. Kayak kalau di video itu kesannya sebelah kanan ya. Tapi kalau aku ngerusin ini sebelah kiri ya. Nah, jadi kayak gini, ini ada batasannya nih ya. Nih ada yang panjang loncong itu ya, dimasukin ke lubangnya. Nah, masukin, terus tahan napas, terus miring. Kalau kita mau bersihin sebelah kanan itu kita tahan napas, semprotnya kuat kayak gitu ya, ya. Nah, sudah gitu, buangin itu, kemudian gantian sebelah kiri kita semprot, kita buka mulut dan tahan napas ya. Oke, itu tekniknya. Jadi kok Bu Bidan miring-miring sih? Bu Bidan udah jelasin sekarang ya. Sekarang kita akan rendam NaCl-nya dulu. Ikutin terus videonya ya. Oke, kita akan rendam air panas, pakai air panas ya. Kita rendam lagi ya, ini moncongnya ini ya. Moncong apa Moms namanya ini? Ya itulah ya. Karena ini kan mau masuk ke lubang hidung. Oke, kita masukin. Oke, kita rendam sampai dia hangat. Kita sedot kayak gini biar tercampur rata. Ini udah ya, udah hangat, udah pas. Ini airnya panas Moms. Hati-hati ya kalau ada anak-anak, lebih baik nanti aja. Oh ya, untuk anak-anak boleh nggak Bu? Dan boleh, tapi anak-anaknya yang harus kooperatif, yang sudah bisa diajak ngomong tahan napas. Kalau dia belum bisa, ya jangan dulu ya, takutnya masuk ke paru-paru. Itu ya fungsinya menahan napas tuh gitu. Jadi supaya anak itu yang kooperatif, yang bisa ngerti gitu napas gitu. Oke, ini sudah anget ya Moms. Ini aku angkat aja lah, nanti kepanasan ya. Ini kita singkirin dulu ya. Oke. Nah, caranya seperti tadi yang Bu Bidan ajarin. Kalau kita mau bersihin sebelah kanan, ini kita buang dulu udaranya ya. Kalau mau buang udaranya dimiringin ya Moms ya. Tuh, kayak gini. Ini kan ada udara tuh. Kita miringin, kita dorong pelan-pelan, jangan ngebut ya, jangan kencang, nanti keluar airnya. Tuh, keluar bener. Oke. Nah, jadi ini caranya Moms. Kita semprot kuat, cepet ya. Semprot cepet kayak gitu. Tapi kalau Moms, aduh kepanasan ini, kita tesnya pakai tangan yang ini ya. Ini. Kita tes. Enggak panas. Jadi pas panasnya, itulah kita harus jangan langsung kita semprot ya, takutnya kepanasan ya, apalagi yang Bu Bidan bilang ini aluminium ya, cepet nyerap kalornya. Oke, kita akan semprot sebelah kanan, tahan napas, jangan bernapas. Jadi aku nggak bisa ngomong saat aku disemprot nanti, yang penting Moms perhatikan ya, tahan napas. Kalau mau yang disemprot sebelah kanan, nanti jadi kotoran yang sebelah kanan itu keluarnya lewat sebelah kiri. Bu Bidan nanti masuk otak aku gimana? Nggak ada ceritanya ya, nggak ada ceritanya. Jadi memang dia bentuk rongga gitu, langsung ke sini, langsung ke keluarnya lewat hidung kiri gitu ya. Tahan napas, buka mulut, semprot cepat, oke? Perhatikan ya. Boleh ngeludah ya Mam. Enak banget Mam. Hangat, seger, serasa di mana? Enak banget. Jadi nggak usah takut. Aku nggak berani Bu Bidan. Udah diajarin harus berani. Enak banget. Boleh ya begini ya. Agak menjijikkan ya, tapi enggak deh, enggak jijik untuk kesehatan ya. Oke, itu yang sebelah kanan. Nah, dilakukan berapa kali ya Bu Bidan? Ya lakukan sesering mungkin ya. Kalau misalnya ya, NaCl-nya berapa yang sudah dimasukkan itu dihabisin aja, sayang kan.
Oke, kita tes dulu ya. Ini kita sedot ya. Enak banget, hangat gitu di hidung tuh Mams, enak banget. Pokoknya dicoba ya. Ini kayaknya nggak cukup, jadi langsung ke yang kiri aja. Nah, ini tadi yang sebelah kanan, jadi enak banget. Ini nggak bisa dilihat ya ada kotorannya apa enggak, karena kan hidungnya sehat gitu. Kalau waktu Bu Widan lagi mengidap sinusitis yang waktu Bu Widan ceritain itu keluar banget ingusnya, banyak banget melalui hidung sebelah kiri gitu. Lakukan terus menerus. Bu Widan tuh cukup sabar ya, selama 6 bulan melakukan cuci hidung tanpa ke dokter spesialis. Tapi kalau Mams yang mau ke dokter spesialis nggak apa-apa, nggak dihalangin. Cuma ini bagi Mams yang pengen coba apa yang sesuai dengan pengalaman bidan ya, gitu loh. Semangat banget Bu Widannya. Oke, sekarang sebelah kiri sama. Kalau kita mau bersihin sebelah kiri, kita miringnya gini Mams ya, miringnya ke sebelah kanan. Tahan napas, semprot cepet, mulutnya dibuka. Lagi kalau misalnya ada cairan itu keluar lewat mulut, keluar gitu ya udah biarin, terus diludahkan ke wastafel ya, ke ruang mandi gitu. Oke, kita akan coba cara megangnya gini ya. Kita coba yang sebelah kiri ya, karena kita mau bersihin sebelah kiri biar dia keluar sebelah kanan. Oke, mulai ya. Tahan napas, miring, buka mulut. Oke. Ingusnya keluar semua Mam. Enak banget. Enak banget Mams, enak banget. Nah terus kalau bagi yang Mams keluar air mata nggak apa-apa ya, karena kan memang deketan ya. Enak banget. Bidan nanti betadinnya masuk mulut dong, ketelan yo. Jadi ludahin ya keluar. Terus masih ada dong yang masuk, nggak apa-apa. Aku udah 6 bulan ngalamin itu ya, udah duluan. Aduh enak banget Mam, sini kayak hangat gitu, karena ini kan nggak terlalu panas. Bentar ya, ini lagi apa merespon yang aku semprot tadi ya. Enak banget. Ini baru sekali aku lakukan. Setelah sembuh, saya sering melakukan ini setiap malam mau tidur ya. Jadi saya bersyukur banget hidung saya sembuh. Nah saya nggak punya sinus-sinus lagi gitu loh. Terus bagi Mams yang memang ada sinusnya, saran saya ya, sinus yang sudah menahun, coba ditambahin obat semprot yang Bu Widan jelasin ya. Tuh beli aja di apotek, itu harganya 250 kalau nggak salah ya. Ya mungkin Mams bisa dapetin yang lebih murah lagi, nggak apa-apa, asalkan ori ya. Enak banget Mams. Nah enak banget pokoknya ya, harus dibuktiin. Ini Mams bisa lihat, kalau Mams mau lihat ya, agak menjijikan nggak apa-apa ya, bersih kok, nggak ada apa-apanya. Mams jangan gitu dong, aku yang buktiin kalau memang bersih. Nah ini Mams hasilnya, tapi kan ini nih, ini ingus-ingus yang upil-upil ya. Udah menjijikan ya Mams, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau yang jijik langsung skip aja. Tapi kalau pengen bukti, ini nih, ini keluar nih dari hidung ya. Nih, kalau waktu bidannya sinus waktu itu banyak banget nih ingusnya. Kadang malah ingusnya campur coklat-coklat gitu Mams, karena dia darah yang beku kan akibat infeksi gigi tadi. Oke Mams sayang, gimana tadi videonya Mams, sudah disimak? Kurang lebih seperti itu ya Mams ya, cara mencuci hidung yang benar. Nah, kalau ada keluarga, saudara Mams yang memang ngalamin permasalahan dengan hidung sering pilek-pilek, sudah lama mengeluarkan lendir, itu boleh di-share supaya videonya bermanfaat ya Mams buat semua orang gitu, nggak cuma dikit aja gitu. Oke, makasih banyak pesan Bu Bidan, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berbahagia. I love you Mams.